Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan Untuk menyembah-Mu Tuhan. untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat akhir pekan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan ya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, bentar lagi kita akan mulai. Ya, tentunya Bapak Ibu semua sudah siap untuk mendapatkan apa yang menjadi konklusi sepanjang minggu ini ya Bapak Ibu. Dan ini konklusi yang menarik sebelum sebelum 2 minggu ke depan Sabtu kita libur ya. Kenapa? Karena saya ada di Sorong Bapak Ibu. Jadi saya juga mohon bantuan doanya. Saya akan berangkat ke Sorong Papua itu besok malam. Di Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan sehingga saya bisa bertemu dengan istri dan anak-anak saya setelah hampir berapa bulan ya, almost 4 bulan, hampir 4 bulan ya, 4 atau 5 bulan saya belum ketemu sama mereka. Jadi puji Tuhan, karena dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 6 bulan 6 bulan belum ketemu sama Abuni, Kartika dan juga anak-anak kayak Alden dan Talia. Tapi puji Tuhan besok malam saya sudah bisa berangkat ke Sorong. Mohon doanya supaya saya bisa dalam perjalanan baik, sehat ya Bapak Ibu. Ya tentunya juga kita ketemu lagi nanti di hari Senin ya seperti biasa ya. Hari Minggu Bapak Ibu mulai pelayanan, bisa menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu dapat di BW ini. Namun demikian kalau seperti biasa, kalau memang pas di jam tersebut Bapak Ibu bisa join melalui link Zoom. Ibadah kami tersedia juga melalui Zoom link yang sama ya, dari jam 9:30 itu mulai dari ibadah anak digabung ke ibadah
keluarga atau ibadah raya sampai jam setengah 12. Jadi anak dulu sampai jam 10 lalu lanjut ke jam 10 ke setengah 12. Namun jikalau tidak pun tidak masalah karena kita ketemu lagi hari Senin dengan pembahasan yang lain. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua eh, adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena tadi malam saya dapat kabar dari salah satu sahabat kita yaitu Ibu Yani yang tinggal di daerah Tegal ya, Ibu Yani. Ibu Yani sudah datang belum nih? Ibu Yani sudah datang ini. Jadi Ibu Yani minta bantuan doanya untuk putrinya ini kan tinggal di daerah Seoul, Korea ya. Seoul Korea, Korea Selatan ya. Dan kondisi di Korea Selatan itu sekarang sedang kurang kondusif ya. Mohon maaf, Abuna di Busan, Abuna. Di Busan. Nah, lebih baik saya tanya langsung sama sumbernya ini. Saya karena kebanyakan nonton drama Korea, taunya Seoul aja. Kalau Busan saya taunya Train to Busan filmnya, Bu. Jadi keadaan di sana bagaimana, Bu? Halo? Sementara sih belum ngobrol terlalu banyak sama Iya. anak saya. Cuma seperti yang saya capture dari WA-nya, di sana keadaannya lagi kurang baik, lagi tahu-tahu ada pembunuhan gitu. Tapi Lagi sering ada jadi pembunuhan. iya, dan tapi kayak ada pemberitahuan gitu loh. Terus dengar-dengar, mudah-mudahan sih enggak. Dengar-dengar hari ini mau ada pembunuhan di Busan gitu loh, Abuna. Oh, oke. Biasanya keadaannya aman ya. Iya, biasanya sih nggak masalah. Oh, jadi maksudnya iya tadi malam itu saya baca ada banyak berkeliaran orang-orang tuh pakai pegang pisau, kemudian pistol gitu, main asal bunuh aja karena banyak orang stres di sana. Ya, gitu ya kalau nggak salah Bu Yani. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sebetulnya sih Ya. kata anak saya waktu tanggal 22 atau ya, waktu dia ke Seoul itu, di Seoul di tempat sebelah apartemen temannya itu sudah ada mulai ada pembunuhan gitu loh. Oh, yang biasanya aman, sekarang lagi banyak. Jadi seperti kayak lagi tren ya Bu ya. Ya, Lagi mungkin sering gitu ya. kurang lebihnya iya gitu, Abuna. Oh iya ya, terima kasih Bu Yani. Nanti kita doakan ya. Oh iya, Terima mohon kasih. izin maaf Bapak Ibu, saya ralat sedikit, saya lupa. Kita ketemu tuh hari Selasa. Maaf, saya kan nyampainya baru hari Senin. Selasa Bapak Ibu ya. Selasa kita baru ketemu lagi di BW ya. Oke, nanti hari Senin pembacaannya apa? Saya habis ini saya langsung WA supaya saya nggak lupa. Saya akan share di grup. Oke, Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau mendoakan daerah Busan dan sekitarnya, tempat putrinya Bu Yani berstudi, dan juga untuk Pak Jusman yang sudah sampai di Jakarta sama Bu Nancy sudah. Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Mbak Muna. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sudah banyak melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan perkasa dan luar biasa. Di bawah kepak sayap-Mu lah kami akan terlindungi dan berlindung karena Engkau adalah sumber keselamatan kami bagi yang percaya. Tuhan, terima kasih Pak Jusman dan Bu Nancy sudah tiba di Jakarta dengan selamat. Bahkan mereka sehat, segar, dan bersuka cita. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kepergian hamba besok malam, agar pesawat yang mengantarkan hamba dari Jakarta menuju ke Papua sampai di hari Senin pagi, Tuhan lindungi dengan darah-Mu yang kudus. Antarkan perjalanan hamba sampai di sana dengan selamat, bisa bertemu dan bertatap muka dengan istri dan anak-anak hamba dalam sukacita. Karena semua yang Tuhan atur dalam waktu Tuhan yang paling tepat, hamba percaya itu semua untuk kebaikan hamba dan keluarga dan juga anak-anak. Demikian juga Tuhan ketika putri dari Bu Yani yang mengambil studi di
Busan ya Tuhan, dan sekitarnya ya Bapak, yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik, dalam kondisi yang tidak kondusif, dalam kondisi yang tidak damai. Ada satu roh yang sedang dilemparkan oleh penguasa-penguasa di udara yang mau menghancurkan generasi-generasi muda di Korea ya Tuhan, baik itu di Busan, Seoul maupun sekitarnya, dengan apapun. Dan saat ini ada banyak kemarahan, ada banyak rasa putus asa hamba rasakan, ada banyak kengerian yang dirasakan di sana. Orang tidak merasa aman dan nyaman berjalan kaki dan bahkan merasa was-was ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, untuk anak-anak kami yang kami letakkan di tempat mereka belajar, salah satunya adalah putri dari Bu Yani, Kak Petris ya Tuhan, dan juga rekan-rekannya, sesama pelajar. Tuhan berkati dan Tuhan jaga lindungi. Malaikat-Mu dari sorga menjaga setiap langkah mereka, kanan kiri muka belakang. Darah-Mu yang kudus menutup bungkus, dan tidak ada panah-panah api si jahat, panah-panah maut dari si iblis yang akan menghampiri mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar semua yang mengambil studi di sana, mereka semua tetap dalam keadaan baik dan sehat, sehingga tidak ada keluarga yang bersedih dan menjadi korban. Dan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa jahat dari penguasa di udara, penghulu setan, penguasa di udara yang mencoba mengganggu keamanan dan kedamaian dunia ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga seiring dengan wabah-wabah penyakit yang kemarin-kemarin ini merajalela, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala hal yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk tempat kami beribadah di Pakuan Tower hari Minggu besok. Tuhan berkati Pak Ricardo dan juga Bu Marta sebagai pemilik yang menyediakan tempat untuk kami boleh membangun ibadah di sana. Tuhan berkati setiap para pengerja dan juga keluarga yang akan hadir besok, dan juga semua Bapak Ibu yang akan mengambil bagian pelayanan di tempat mereka masing-masing, yang akan datang di tempat ibadah mereka masing-masing. Tuhan jaga dan pelihara. Pergi dan pulangnya, Tuhan jaga dan pelihara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah kami pada hari ini, pagi hari ini, boleh memuji menyembah Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi yang sakit Tuhan sudah memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna. Bagi yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Bagi yang berputus asa, tidak ada rasa putus asa bagi orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Sebab Tuhan memberikan pengharapan yang nyata di kemudian hari. Terima kasih ya Aba. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Katakan yang hebat. Sangat hebat. Teramat hebat. Selalu hebat. Selamanya hebat. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos dulu ya. Oke, Bapak Ibu, pujian apa ya yang akan kita naikkan sebentar lagi? Nah, ini dia, saya akan share. Masih ingat pujian ini? Ini pujian yang sudah lama ya tidak didengar, tapi tidak salah untuk kita naikkan lagi. Aku ingin selalu berada di hati
hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Ku tetap setia. Ku mau selalu setia, Tuhan, di dalam-Mu, seperti Kau yang setia dalam hidupku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Harga kesetiaan adalah harga yang sangat mahal ya Tuhan, dan Kau telah bayar kesetiaan itu di kayu salib. Dan biarlah kami semua belajar setia sama seperti-Mu yang memiliki kasih setia yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami setia dalam pekerjaan kami setia dalam pelayanan kami setia dalam
mendidik anak-anak, kami setia dalam mendoakan istri yang sama-sama merindukan keturunan, kami selalu setia mendoakan orang tua, setia mendoakan rekan-rekan seiman, saudara seiman, dan setia untuk mengambil bagian yang telah Tuhan letakkan dan memegang dengan teguh. Dan biarlah kesetiaan kami ini akan membawa kami masuk dalam janji Tuhan dan mengalami janji Tuhan tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, seminggu ini kita belajar tentang bagaimana kita itu disadarkan, dibangun kesadarannya. Segala sesuatu dalam kehidupan ini semuanya tentang kedaulatan Tuhan ya. Ketika ada kelahiran Simpson, mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang selama ini menanti sebuah perubahan ya. Kelahiran ini kan bicara mengenai perubahan dari yang belum ada menjadi ada ya. Apa yang selama ini Bapak Ibu sedang nantikan, Bapak Ibu harus tetap percaya, memegang kasih setia kepada Tuhan, karena dari peristiwa Simpson kita disadarkan yang Tuhan pilih justru orang-orang yang belum mengalami janji Tuhan. Jadi berbahagialah ketika janji Tuhan belum Bapak Ibu lihat, belum Bapak Ibu alami. Bukan berarti janji Tuhan itu tidak akan terjadi ya. Karena saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu, seperti halnya kita mengharapkan dan merindukan ke Holy Land, merindukan bekerja, merindukan melayani Tuhan, ya. Banyak hal ya Bapak Ibu, bahkan yang tidak pernah dipikirkan pun Tuhan sediakan. Ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kunci untuk bisa mendapatkan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita secara manusia, mata kita secara manusia, dan timbul dalam hati kita yang sudah mengalami banyak hal, itu semua Tuhan sediakan. Ya, yang penting tidak berubah setia. Katakan tidak berubah setia. Betul. Ya, tidak berubah setia ini bukan konteksnya ke manusia Bapak Ibu ya. Ada banyak orang salah menginterpretasi. Ya, jadi tidak berubah setia ini lebih kepada ke faktor Tuhan. Kenapa? Karena bukan manusia yang berkuasa dan berotoritas atas kehidupan kita, tetapi Tuhan yang berotoritas dan berkuasa atas kehidupan kita. Saya ulangi, ada banyak orang yang keliru untuk memegang kasih setianya. Kasih setianya itu lebih kepada manusia daripada kepada Tuhan, sehingga ia tidak jeli di mana ia harus menempatkan dirinya. Ketika panggilan itu ada, ketika sesuatu yang sudah Tuhan bukakan itu Tuhan letakkan dalam kehidupannya. Kenapa hidupnya tidak berubah? Karena dia tidak merubah apa yang seharusnya dia rubah. Karena mungkin dia berpikir, oh berarti saya harus tetap di sini. Padahal sebenarnya kalau mungkin dia telusuri lagi lebih dalam, justru dengan Tuhan membukakan banyak hal, dia seharusnya tidak ada di situ. Ya, tapi setiap manusia rata-rata enggan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman ini kemarin kita pelajari bukan hanya sekedar zona nyaman mengenai rasa aman, zona nyaman mengenai rasa yang biasa dialami, ini sudah biasa saya lakukan ya. Jadi bukan tidak inovatif, bukan hanya itu saja, tapi juga kita diajarkan zona nyaman adalah ketika kita terjajah oleh dosa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi itu ternyata adalah hal yang tidak baik ya. Sama seperti kita mengejek apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kita. Dengan gambaran kemarin 3.000 suku Yehuda, kita belajar bagaimana 3.000 suku Yehuda seharusnya ribuan itu harusnya bisa melawan orang Filistin. Ini ribuan itu malah untuk menyerahkan Simpson yang harusnya menjadi hakim atas mereka. Ya, artinya berseberangan dengan apa yang telah Tuhan Allah perbuat atas mereka sebelumnya. Ya, jadi jangan sampai kita juga seperti itu. Jangan sampai kita justru malah mengorbankan apa yang sudah Tuhan kerjakan hanya karena apa? Karena kita enggan untuk keluar Bapak Ibu, keluar dari zona nyaman kita.
Kita terjajah dan ada banyak hal ya, terjajah oleh bukan hanya perasaan merasa ya udahlah nggak apa-apa karena ini bukan dosa besar, ini juga hal yang biasa. Nah, itu biasanya adalah hal-hal yang sering muncul dalam pikiran kita sebagai manusia, ya. Sehingga kita selalu tidak langsung mendapat perubahan yang hakiki dan sejati gitu loh. Tahu dapat sesuatu yang baru, disadarkan, tapi kembali lagi ke hal yang lama. Kenapa? Karena kita merasa nyaman dengan penjajahan itu. Terjajah oleh apa saja, Abuna? Ya mungkin terjajah oleh rasa hutang budi sama orang, terjajah rasa nggak enak dan sungkan sama orang ya. Padahal kehidupan kita maju mundurnya, naik turunnya bukan orang yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Kan Tuhan yang berdaulat. Yang membuat istrinya Manoah hamil kan Tuhan. Bukan manusia, ya. Tapi kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita di zaman sekarang, ada banyak manusia yang lebih enggan dengan manusia daripada enggan sama Tuhan. Maksudnya sungkan ya. Kata sungkan ini kan lebih kepada rasa menghormati. Nah, banyak sekarang manusia tidak menghormati Tuhan, Bapak Ibu. Dari mana taunya? Lihat orang anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak menghormati bapak ibunya, itu udah pasti Tuhan nggak akan dihormati. Karena yang kelihatan aja nggak dihormati, apalagi yang nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ada wanita juga, misalnya pacaran, kalau bapak ibu punya putri, pacaran sama pria, kalau anaknya itu tidak menghormati ibunya, wah, itu istrinya akan jadi korban kedua setelah ibunya. Demikian juga sebaliknya, kalau yang pria menikah dengan yang wanita tidak menghormati bapaknya, suaminya adalah korban kedua setelah bapaknya. Ini secara manusia. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan berdaulat atas setiap manusia. Amin. Sama seperti halnya buah jatuh dari pohonnya. Apa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Secara manusia. Tetapi Tuhan berdaulat atas setiap manusia. Amin. Bahkan untuk keadaan sulit, keadaan buruk pun, pengalaman buruk pun, Tuhan berdaulat di situ, berperkara di situ. Kita baru tahu sekarang. Makanya Simson diizinkan untuk berperkara, untuk cari masalah sama orang Filistin. Ternyata perkara Tuhan ada di situ. Nah, perkara Tuhan ada di situ untuk mendatangkan kebaikan, bukan di waktu itu, tapi untuk di waktu yang mendatang, Bapak Ibu. Bagaimana pembelajaran-pembelajaran kehidupan itu Tuhan bukakan. Ya, sampai terakhir kemarin kita membaca dan membahas mengenai bagaimana Simson akhirnya terjerat dengan rasa dendam yang berkepanjangan. Walaupun memang itu juga bagian dari rencana Tuhan. Jadi refleksi ya. Cuman sayangnya Simson kalau dilihat dari apa yang sudah dia lakukan. Sekali lagi Simson sadar ketika dia di titik yang paling rendah. Apa di titik yang paling rendah itu? Bapak Ibu masih ingat kemarin yang kita baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-14? Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Ketika ia minta minum, ia sangat haus, ya, ayat yang ke-18. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 18. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang tidak bersunat itu. Jadi di situ kalimat itu menarik Bapak Ibu. Karena tanganmu lah engkau berikan aku kemenangan yang besar. Oleh karena mulah aku dapat kemenangan yang besar. Tapi masa aku mati karena haus? Ya. Jadi ketika situasinya terjepit, dia ingat Tuhan. Ketika tidak ada manusia yang bisa memberi dia minum, dia ingat Tuhan. Tapi ketika ia lagi kuat-kuatnya, dia lupa sama Tuhan. Ya, ini juga gambaran kita jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita lagi jaya-jayanya, kita lupa sama Tuhan. Ya, ketika kita lagi mampu, kita nggak pernah mengatakan bahwa Tuhan ini datang daripada Tuhan gitu loh. Tapi ketika kita lagi susah, lagi benar-benar mentok, baru kita, Tuhan tolonglah. Ini kan semua juga aku lakukan untuk Tuhan juga, pekerjaan Tuhan juga. Tolong Tuhan campur tangan ya. Tapi nggak pernah dinyatakan campur tangan dari awal Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan kembali bahwa orang yang memiliki kasih setia itu adalah orang yang mencari wajah Tuhan setiap
setiap hari, setiap saat, setiap pagi. Ya. Sekarang kita lihat untuk membuktikan bahwa seperti Simpson yang berseru kepada Tuhan, ya. Demikian juga Daud, seorang raja besar, dia juga menyatakan bahwa di dalam perlindungan Tuhan itu aman. Kita buka di Mazmur 27 kali ini, kita mau baca ya Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ya. Mazmur 27 ayat pertama sampai 14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di ayat ke-14 ini adalah sebuah kesimpulan dan konklusi dari pengalamannya Daud, sehingga ia menyimpulkan dan menyampaikan kepada rakyatnya, kepada yang membaca Mazmur yang dia buat, bahwa sekaligus juga memotivasi diri kita, mengencourage dirinya sendiri, maksud saya, bahwa dirinya tuh harus menantikan Tuhan, harus teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu, jauh lebih baik kita juga melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus dan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nantikan, ayo kuat-kuat. Sabar-sabar. Ya, kita harus bisa seperti itu, seperti Daud. Kalau kita baca Mazmur ini, ketika dia kuatkan teguhkan hatimu, itu sebenarnya bukan hatimu sekonyong-konyong kepada orang yang membaca Mazmurnya, tapi dia juga menulis ke dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang lupa untuk membangun komunikasi dengan Roh Tuhan di dalam dirinya. Makanya lebih banyak dia dengar apa kata orang dan dipengaruhi oleh apa kata orang. Padahal Allah dan Rohnya yang kudus yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya kalau kita bangun komunikasi dengan Dia, maka kita memiliki hubungan yang melekat dan merekat dengan Tuhan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa hubungan yang melekat-rekat dengan Tuhan, yang memiliki kasih setia, bukan hanya sekedar rajin ibadah atau melayani atau berorganisasi di gereja saja. Akan tetapi membangun komunikasi dengan diri sendiri, di mana di dalam diri kita ada Roh Allah. Dari mana kita tahu ada Roh Allah? Selama kita membaca firman Tuhan, selama itu pula kita mendapatkan tuntunan dan keberadaan Roh Allah ada di dalam kita. Karena firman itu adalah roti yang hidup. Karena firman itu juga adalah terang yang mencahayakan langkah kaki kita. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Dan firman itu keluar dari satu sumber air hidup yang kekal. Mari kita buka di Yohanes pasal yang ke-7
ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Ya. Saya tutup dengan ini, kita baca sama-sama ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, bela ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah kan ini di zamannya pada saat Yesus belum dimuliakan, yaitu belum tersalib, bangkit, dan naik ke sorga maksudnya. Nah sedangkan kita adalah generasi yang sudah menerima roh yang dipercayakan kepada kita. Yesus sudah dimuliakan di atas kehidupan kita. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa di dalam diri kita, kalau kita hidup mencari firman Tuhan setiap hari, mendengar firman Tuhan setiap hari, maka di hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan roh yang menghidupkan itu adalah rohnya Allah, yaitu Roh Kudus sendiri, yang membuat kita mampu untuk bernyanyi, memuji Tuhan, mengerti pembacaan firman Tuhan, dan bisa menginterpretasi dengan pemahaman yang sama. Bukan doktrin lah, ya. Saya bukan bicara doktrin, tapi saya bicara memahami hatinya Tuhan. Doktrin bisa beda-beda karena doktrin manusia ada campur tangan di situ. Tetapi memahami apa yang Tuhan letakkan di dalam hati setiap kita, karena kita punya pergumulan kan berbeda-beda. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman yang sama, kenapa bisa terjadi, Abuna? Karena kita sumbernya sama, Bapak Ibu. Jadi kita tidak dipengaruhi, oh doktrin ini begini, doktrin ini begitu. Karena tidak ada yang menunjukkan dan membuktikan bahwa di dalam Alkitab orang-orang yang masuk ke surga adalah orang yang mengikuti doktrin A, doktrin B, doktrin C, nggak ada. Tetapi orang-orang memiliki kasih setia dan mengizinkan aliran air hidup itu terus mengalir dalam hidupnya. Setiap orang bisa dipakai dalam kehidupannya. Kita pun juga harus mampu dan rela untuk dijadikan Tuhan sebagai hakim atas hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Supaya kita tahu apakah yang saya lakukan ini salah atau benar sih. Tapi kita tidak boleh menghakimi orang. Ya. Jadi kita pun juga harus mau untuk menggembalakan diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa menggembalakan orang lain kalau kita aja tidak tergembalakan dengan baik? Bagaimana kita bisa mengajar orang lain kalau kita tidak terajar dengan baik? Sama Bapak Ibu, bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan kalau kita saja tidak pernah membawa diri kita kepada Tuhan? Jadi terpujilah Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya dan juga pertolongan Roh Kudus kita bisa dibangunkan setiap pagi. Kita dibawa kerinduan yang sama padahal kita nggak pernah nyangka kita akan dipertemukan dengan cara apa. Tetapi inilah mungkin ini gambaran seperti yang di surga kali ya. Surga itu kan orang nggak ada yang kenal ya kan. Nggak ada yang komunitas arisan ibu-ibu yang bagian sana masuk surga. Yang sebelah sini bapak-bapak masuk surga. Nggak ada. Mungkin di surga, oh iya gitu. Kayaknya nggak pernah ketemu tapi kayak kenal ya. Mungkin sama seperti di BW ini ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada yang satu daerah ya. Bukan saudara secara darah tapi oh ternyata ini masih ada kaitannya karena ada silsilah keluarganya. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi yang pasti satu hal yang saya ketahui bahwa apa? Berbahagialah orang-orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan seperti yang sudah ditulis oleh Daud. Seperti Manoah dan istrinya. Kenapa Bunda bisa ngomong mereka kasih setia? Kalau Manoah dan istrinya tidak setia, nggak mungkin dipilih Tuhan untuk memiliki anak seperti Simson. Jadi mungkin saja ini adalah salah satu bagian dan cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita. Ada orang-orang terpilih untuk mengemban tugas yang mulia. Dan keluarga Manoah salah satunya. Ketika manusia mengatakan sudah lama kemandulan itu dialami, tetapi
di balik masa yang sudah mereka lewati, mereka tetap kasih setia sama Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan malaikatnya. Saya selalu berdoa bersama Abu nih Bapak Ibu. Sampai hari ini, setiap hari untuk setiap pasangan-pasangan ada di BW, baik yang bertemu dengan kami di Holy Land, yang aktif di BW maupun yang gak aktif di BW, kami tetap doakan. Karena kami yakin pekerjaan Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita semua. Amin. Pekerjaan Tuhan akan selesai ketika apa? Ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Di waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita. Jadi jangan sekali-sekali kita lalu mengasumsikan bahwa hidup kita itu nggak lama lagi. Ya. Karena Tuhan bisa memakai setiap manusia berapapun usianya sampai tujuan Tuhan tercapai. Ya, untuk seperti mama saya ya, sama oma-oma yang lain dan juga opung-opung yang lain. Memiliki kerinduan datang lagi ke Holy Land, jangan dihalang-halangi. Tetap jangan pernah mengasumsikan bahwa udahlah nggak mungkin. Mana mungkin saya ke Holy Land, usia udah berapa, badan udah begini. Jangan Bapak Ibu. Ketika manusia mengatakan memang bagusnya ke Holy Land itu adalah ketika kakinya masih kuat, idealnya. Lalu badan masih kuat jalan. Tapi kita sudah banyak dengar kesaksian bagaimana Ibu Duma pun sampai, Ibu Demi pun sampai, Ibu Mariana Setopu juga sampai, setiap opung-opung juga sampai. Ya, namun memang ada hal-hal yang harus kita bayar harganya. Apa itu? Yaitu semua Tuhan yang meletakkan di sana. Sekali lagi, Tuhan yang meletakkan di sana. Ya. Kecuali kalau yang bersangkutan, maaf mohon izin, keadaannya sudah memang memprihatinkan, tidak bisa duduk, lalu kemudian setiap hari harus ganti infus. Ya, itu mungkin memang sulit ya, gitu. Karena kan siapa yang ganti infus di dalam pesawat selama 7,5 jam gitu ya. Tapi kalau kondisinya memang masih kuat hanya karena kursi roda, sekarang kan tinggal mau gak bawa kursi rodanya kan gitu. Kalau cuma sakit kakinya kan tidak dipaksa untuk naik ke Sinai. Karena mungkin saja ada tempat yang memang di mana yang beliau rindu untuk bisa datang. Memang walaupun tidak semua tempat harus bisa datang. Lalu kenapa? Kita bisa lihat ada banyak contoh-contoh. Baik grup kemarin yang terakhir Pak Banua. Itu salah satu dari beberapa contoh yang juga pernah terjadi di 5 tahun selama ini saya melayani di Holy Land. Case-case seperti itu tuh sering kali terjadi. Memang tidak semua bisa didatangi. Tetapi ada tempat-tempat di mana yang bersangkutan bisa datang dan yang bersangkutan pribadi itu langsung mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih setia itu memang harus membayar harga. Ya, sama seperti halnya untuk melayani orang, dorong kursi roda, lalu kemudian membawakan barang, apalagi melayani istri, membantu suami, lalu membesarkan anak, lalu mendidik, sabar, ngelus-ngelus dada diri sendiri terus. Aduh, ini anak ampun gitu ya. Ya, tapi itu kasih setia yang Tuhan uji terus. Kalau kita lulus di situ, kita mendapatkan buah yang manis pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Walaupun belum tahu kapan berangkat, latihan aja jalan terus. Walaupun belum tahu kapan berangkat, tabung aja terus. Walaupun belum tahu kapan berangkat, doakan saja terus. Walaupun belum tahu kapan akan mendapatkan keturunan, perkatakan saja terus. Tanya sama Tuhan, apakah harus bernazar? Nazar seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan letakkan di hati supaya kita bisa lakukan. Oke Bapak Ibu? Karena kita mendapat banyak pembelajaran luar biasa yang berharga dalam pembahasan kemarin. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau pada akhirnya kita seperti Simpson, di balik kekuatan harta kita, di balik kekuatan jasmani kita, di balik kekuatan daya pikir kita, kita membutuhkan Tuhan untuk campur tangan dan turun tangan. Lebih baik kita jangan pernah lupa ketika kita lagi di atas ini juga bersama dengan Tuhan.
Ya, supaya apa? Supaya kita bijak, supaya kita juga tidak memiliki pikiran yang sempit, supaya kita juga tidak mengkotak-kotakan jalan, membatasi jalan yang seharusnya kita bangun dan kita jalani dan kita sediakan buat orang lain, seperti Tuhan yang membangun dan menyediakan jalan itu untuk kita. Tapi karena kita lagi di atas, kita merasa sayang muncul rasa dengki, pelit, kikir, dendam barangkali. Nah, itu kan dosa-dosa yang nggak kelihatan banget gitu. Tapi itu bisa menjajah kita bertahun-tahun. Luka batin bertahun-tahun, trauma bertahun-tahun, sedih berlarut-larut ya bertahun-tahun, marah yang menyala-nyala pun juga bisa bertahun-tahun. Itu sama seperti Filistin yang menjajah Israel, suku Yehuda keberatan untuk diusir menjajahnya. Tapi itu semua tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau adalah sekali engkau dibebaskan, seterusnya dan sempurna dibebaskannya. Itulah sebabnya pada akhirnya ia datang ke dunia, menjadi manusia, inkarnasi dari roh jadi daging, supaya apa? Manusia bisa dipulihkan sekali sampai selama-lamanya. Yang perlunya adalah dijaga adalah apa? Kasih setianya. Ya, mencari wajah Tuhan setiap pagi, tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Makanya Bapak Ibu jangan lupa untuk baca Mazmur 5 setiap pagi, ya. Mazmur 4 setiap malam, dan doa Bapa kami menurut saya itulah doa yang berkuasa di antara doa-doa yang lain. Karena Tuhan Yesus yang mengajarkan. Ini sekali lagi ini bukan doktrin, tapi ini adalah pemahaman tentang kebenaran apa yang tertulis dalam kitab suci. Kita based on Jesus Christ, ya. Kita berdasar dan berakar kepada Tuhan Yesus, bukan doktrin apapun, ya. Oke Bapak Ibu, untuk itu selamat menikmati akhir pekan Bapak Ibu. Saya ucapkan bersama Abu nih, untuk Anda yang melayani besok, selamat melayani Tuhan dan selamat beribadah, dan salam hangat untuk keluarga. Mohon bantu doanya untuk besok malam saya berangkat ke Sorong, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada yang mau bersaksi? Ada kesaksian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tidak ada. Oke. Kalau begitu kita langsung akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ada yang mau melanjutkan aktivitas, yaitu aktivitas untuk tidur kembali mungkin, atau aktivitas olahraga pagi, silahkan. Iya. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita satu dalam doa ya Bapak Ibu, ya. Kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan, waktu yang Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur untuk waktu yang berharga ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami sampaikan kepada anak-anak kami. Seberapapun usia kami tetap bersyukur Tuhan ingatkan kami terus-menerus, hari lepas hari, bertemu dengan orang-orang yang Tuhan sudah pakai untuk mengingatkan kami, firman Tuhan yang sudah Tuhan tuntun untuk menasehati kami. Biarlah kami memiliki hati yang taat dan tunduk kepadamu. Kami tidak pernah lupa bahwa Engkau yang berotoritas dan berdaulat atas setiap aspek kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, sebelum kami menikmati akhir pekan kami bersama keluarga yang kami terkasih, kami sekali lagi mau mengucapkan segala syukur kami kepada Tuhan, bahwa kiranya Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau yang memperluas daerah kami, dan kiranya Engkau juga yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kesakitan, kebangkrutan, kemiskinan, kesengsaraan, bahkan pergumulan yang bukan karena perbuatan kami, itu kami alami, itu tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan tidak akan mungkin membiarkan dan mengizinkan sesuatu yang bukan datang daripada Tuhan menimpa kepada kami. Untuk itu, biarlah kami tetap memiliki kasih setia kepada Tuhan, sehingga kami terhindar dari konsekuensi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami juga tidak lupa mendoakan suami, istri, anak-anak, orang tua, agar mereka semuanya juga mendapat panggilan seperti Tuhan memanggil kami. Berikan kepada mereka juga hati yang mengasihi Tuhan ketika kami menceritakan dan berbagi pengalaman kami bersama dengan Tuhan kepada mereka. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua, dan kita semua memiliki dan bisa menampakkan kasih setia kita, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama yang sudah Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat ke gereja. Kalau ada yang mau doa pagi ke gerejanya, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan kalau ada yang mau pergi, dan selamat menikmati mimpi yang indah yang mau melanjutkan istirahatnya kembali. Iya. Kasih ya Bunda. Terima kasih. Waduh, Pak Musa masih di pertambangan Pak Musa. Waduh, selamat bertugas Pak Musa, Tuhan berkati ya. Dahsyat Pak Musa, luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu. God bless ya semuanya. Tuhan berkati. Abuni terima kasih Abuni. Semuanya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, Abu. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sampai ketemu hari Selasa ya. Tuhan berkati. Iya. Dah. Rasa. Bye. Dah, Bu Kris. Ya, bye.